Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Roy Ramsasya Putra dengan dosen pembimbing Dr. Ismi Alfandi SEAK MSI dengan judul saya yaitu Analisis Faktor Kepatuhan Pelaporan PPh 21 atas penghasilan dosen jurusan mesin Politeknik Negeri Medan tahun 2023. Untuk abstrak, laporan akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan PPh pasal 21 atas penghasilan dosen di Politeknik Negeri Medan jurusan teknik mesin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 25 dosen yang menjadi sampel penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Untuk menggambarkan hasil wawancara dan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan PPh pasal 21 atas penghasilan dosen di Politeknik Negeri Medan jurusan Teknik Mesin. Faktor-faktor tersebut antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tarif pajak. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor apa yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan PPh pasal 21 di lingkungan Politeknik Negeri Medan jurusan Teknik Mesin. Untuk poin pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang, pajak memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang penting adalah pajak penghasilan, yang merupakan pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting yang dihadapi oleh semua negara, karena jika tidak dipatuhi, penerimaan pajak negara akan berkurang. Poin pertama di latar belakang yaitu dosen atau ASN juga termasuk dalam kategori wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Poin kedua, dilakukan survei terkait kepatuhan pelaporan dosen dalam mengambil formulir SPT tahunan 1721A2. Poin ketiga, hasil survei tersebut terdapat informasi mengenai jumlah responden yang telah melapor yaitu 21 orang dan jumlah responden yang belum melapor yaitu 4 orang. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu faktor apa yang meningkatkan kepatuhan pelaporan PPh 21 atas penghasilan dosen di Politeknik Negeri Medan jurusan mesin. Tujuan penelitian ini meningkatkan kepatuhan pelaporan PPh 21 pada dosen jurusan teknik mesin di Politeknik Negeri Medan. Poin kedua, untuk mengetahui faktor apa yang meningkatkan kepatuhan dosen untuk patuh peraturan pajak PPh 21 di Politeknik Negeri Medan. Poin kedua yaitu tinjauan pustaka. Kepatuhan wajib pajak. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. Kesimpulan yang diambil adalah bahwa kepatuhan wajib pajak terdiri dari sifat patuh dan tunduk terhadap peraturan pemerintah dalam hal perpajakan, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT, pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria untuk menentukan bahwa seseorang wajib pajak patuh telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 195-PMK-03-2007 yang meliputi: pertama, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk sesama jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di antaranya adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tarif pajak. Penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
Yang pertama yaitu pengetahuan perpajakan. Menurut Wijayanti 2015 dalam Yosi Yulia 2020, pengetahuan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, serta menerapkannya dalam kegiatan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Ada beberapa indikator dalam pengetahuan perpajakan, seperti pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta sistem perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu subjek dan objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, serta cara pengisian pelaporan pajak. Menurut Nur Hidayati dalam Edwin 2015, ada beberapa indikator dalam pengetahuan perpajakan. Menurut Nur Hidayati dalam Edwin 2019 terdapat 3 indikator, yaitu A. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan. B. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. C. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Poin kedua yaitu kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan berarti seseorang bersedia memenuhi kewajibannya dan memberikan sumbangan kepada negara untuk mendukung pembangunan. Hal ini berarti wajib pajak bersedia memberikan kontribusi dana untuk melakukan fungsi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu dan jumlah yang benar. Kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Menurut Mahfud Arfan dan Abdullah dalam Medius Tiani 2022. Ketiga, sosialisasi perpajakan. Menurut Richard Jr. dalam Armayani 2019, sosialisasi perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak meliputi kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, seperti penyuluhan diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas kewajib pajak, pemasangan billboard, dan website Ditjen Pajak. Poin keempat, pelayanan Fiskus. Menurut Suryanti dan Sari, dalam Apria 2021, layanan berkualitas dari petugas pajak penting dalam memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan menciptakan rasa patuh dalam membayar pajak. Layanan dapat didefinisikan sebagai tindakan membantu dan memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak untuk kebutuhan mereka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi layanan yang diberikan, termasuk aset, empati, responsif, keandalan, dan pertanggungjawaban. Beberapa indikator pelayanan petugas pajak meliputi layanan pajak berkualitas baik, kecepatan proses layanan, dan kesesuaian dengan prosedur. Kemampuan untuk membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak. Terdapat 5 indikator kualitas pelayanan menurut Lupiot dalam Rianti 2020, yaitu tangibles, atau berwujud, yaitu seluruh bentuk penampilan fisik dari pemberi pelayanan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Kedua, reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan kantor pelayanan pajak untuk memberikan pelayanan sesuai dengan dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Ketiga, yaitu responsiveness atau ketanggapan, yaitu seberapa tanggap kantor pelayanan pajak terhadap suatu persoalan yang timbul pada wajib pajak dan keinginan para staf untuk membantu para wajib pajak serta memberikan pelayanan yang baik. Yang keempat yaitu asuransi atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan kesopan santunan dan kemampuan para pegawai kantor pelayanan pajak untuk menumbuhkan rasa percaya para wajib pajak kepada KPP, terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Selanjutnya, sanksi pajak. Menurut Mardiasmo dalam Gultom 2020, sanksi pajak adalah bentuk jaminan atau garansi mengenai ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan. Diharapkan wajib pajak akan lebih patuh terhadap peraturan dalam perpajakan dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan perpajakan.
Indikator sanksi perpajakan menurut Munari dalam UMAM, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang diantaranya yaitu pertama, pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak. Kedua, sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi. Ketiga itu sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran. Keempat, penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya poin tarif pajak. Menurut Ertin Prasetyana 2022, tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin adil tarif pajak ini ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Jika tarif pajaknya adil dan tidak membebani pembayaran pajak, diyakini wajib pajak akan lebih patuh. Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam pungutan pajak. Hal ini dapat menciptakan keadilan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan tarif pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan. Poin pengertian pajak PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Penghasilan ini meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan berbagai jenis pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Sumarsan dalam Desi 2018, penghasilan kena pajak atau PKP adalah dasar perhitungan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari penghasilan neto. Wajib pajak berhak untuk mengurangi penghasilan netonya dengan PTKP untuk dirinya sendiri. Jika seorang wajib pajak menikah dan istrinya juga menerima penghasilan yang digabungkan dengan penghasilannya, maka wajib pajak tersebut berhak mendapatkan tambahan PTKP untuk istrinya sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Poin fungsi SPT bagi PPh. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan. SPT harus dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas menurut Pangetsu 2017. Fungsi SPT untuk PPh adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, serta untuk melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Poin subjek PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Berdasarkan PER garing 16 garing PJ garing 2016, subjek PPh pasal 21 meliputi A. Penghasilan diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. B. Penghasilan diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. C. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. D. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. E. Imbalan kepada pegawai bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. F. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun. G. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. H. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Atau penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Poin objek PPh pasal 21 adalah penghasilan diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang berasal dari berbagai jenis penghasilan seperti gaji, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lain yang diterima dalam bentuk apapun. Menurut Pangetsu tahun 2017, penghasilan sebagai objek pajak diatur dalam pasal 4 Undang-Undang PPh. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dalam penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta, termasuk E. Penerima kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. F. Bunga termasuk premium, diskonto, atau imbalan karena jaminan pengembalian utang. G. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. H. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. I. Selisih lebih karena penerimaan kembali aktiva. M. Premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan dari anggotanya terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. O. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Poin indikator kesadaran pajak. Terdapat banyak indikator kesadaran wajib pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah menurut Mulyari dalam Rianti tahun 2020, yang pertama mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, kedua mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, ketiga memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keempat memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, kelima menghitung membayar melaporkan pajak dengan sukarela, keenam menghitung membayar melaporkan pajak dengan benar. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Menurut Walidin dan Tabrani tahun 2015 dalam Tabroni tahun 2022. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Menurut Fadil 2020 dalam Tabroni 2022, populasi dalam penelitian ini adalah dosen jurusan teknik mesin. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Menurut Sujarweni tahun 2019. Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan dengan mempertimbangkan kriteria dosen yang bersedia untuk diwawancari. Dari populasi sebanyak 47 dosen di Politeknik Negeri Medan, jurusan teknik mesin, sebanyak 25 dosen bersedia untuk diwawancarai sebagai sampel penelitian. Hasil pengumpulan data wawancara yang diperoleh dari penelitian ini melibatkan 25 sampel yang diwawancarai dari 47 populasi dosen di jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Medan pada tabel 1 adalah sebagai berikut. Nomor 1, untuk pengetahuan perpajakan, jumlah responden 24 orang tidak mengetahui, 1 orang sudah mengetahui. Untuk kepatuhan pelaporan, 21 orang tidak mengetahui, 4 orang sudah mengetahui. Sosialisasi perpajakan, dari 23 orang tidak mengetahui, yang mengetahui hanya 2 orang. Pelayanan fiskus, 16 orang tidak mengetahui, 9 orang sudah mengetahui. Sanksi pajak, 21 orang tidak mengetahui, 4 orang sudah mengetahui. Tarif pajak, 11 orang tidak mengetahui, dan 14 yang sudah mengetahui. Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Politeknik Negeri Medan, jurusan teknik mesin. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif
Dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data utama, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 25 dosen yang terpilih sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi faktor kepatuhan dosen dalam melaporkan PPH pasal 21 di Politeknik Negeri Medan jurusan Teknik Mesin. Faktor-faktor tersebut mencakup pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tarif pajak yang berlaku. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor apa yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan dosen terhadap pelaporan PPH pasal 21 di lingkungan Politeknik Negeri Medan jurusan Teknik Mesin. Poin hasil kepatuhan wajib pajak dosen di jurusan Teknik Mesin. Pengetahuan perpajakan dari 25 orang dosen yang menjadi responden, ternyata sebanyak 24 orang tidak mengetahui tentang pengetahuan perpajakan, sedangkan 1 orang sudah mengetahui pengetahuan perpajakannya. Untuk kepatuhan pelaporan PPH pasal 21, dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 21 orang telah melaporkan PPH 21 dengan tepat, sedangkan 4 orang belum melaporkannya. Sosialisasi perpajakan dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 23 orang tidak pernah mengikuti sosialisasi perpajakan, sementara 2 orang telah mengikutinya. Pelayanan fiskus dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 16 orang tidak pernah menerima pelayanan dari fiskus, sementara 9 orang telah mendapatkannya. Pemahaman sanksi pajak dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 21 orang tidak memahami sanksi pajak, sementara 3 orang memahaminya. Tarif pajak dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 5 orang memberikan pendapat, 11 orang tidak mengetahui, dan 9 orang hanya mengikuti peraturan saja terkait pelaporan PPH 21. Gambaran kepatuhan pelaporan pajak dosen jurusan mesin. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dosen dapat dijelaskan bahwa pada umumnya dosen kurang peduli terhadap perpajakan karena sebagai aparatur negara perpajakan itu merupakan suatu kewajiban sehingga kebanyakan dosen harus mematuhinya. Meskipun pada kenyataannya para dosen banyak yang mengetahui tentang aturan ataupun administrasi perpajakan, sehingga para dosen mengalihkan urusan perpajakan pada administrasi kampus. Selain itu, banyak dosen juga ada yang merasa kurang setuju terhadap adanya pajak yang dibebankan karena pajak itu merupakan pungutan dari pemerintah untuk mengumpulkan sumber keuangan negara, sehingga hal ini kurang layak jika pemerintah mencari sumber penghasilan dari pajak. Sehingga hal ini banyak sanksi perpajakan yang dosen tidak mengetahui. Sanksi merupakan suatu cara agar wajib pajak bisa memperhatikan atau memperdulikan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dosen jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Medan, bahwa banyak dosen yang belum mengetahui banyak hal tentang pajak. Hal ini terjadi karena adanya kendala pemahaman wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Sehingga wajib pajak lebih memilih laporkan SPT ke administrasi kampus maupun ke orang lain yang lebih paham melaporkan SPT tahunan tersebut. Belum lagi, menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit, terutama bagi mereka yang tidak mengetahui tata cara penyampaian SPT dengan media elektronik, seperti tidak pahamnya wajib pajak menggunakan media komputer. Jika pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakan, maka penyampaian SPT tahunan pun rendah. Dan sebaliknya, jika pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakan, maka penyampaian SPT tahunan pun tinggi. Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang di perbankan atau instansi lainnya yang mempunyai NPWP. Tetapi setelah memiliki NPWP, wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Simpulan, hasil analisis sampel yang menunjukkan bahwa faktor yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan pelaporan PPH pasal 21 pada dosen jurusan Teknik Mesin adalah faktor sanksi pajak. Mayoritas dosen di jurusan Teknik Mesin juga tidak memahami sanksi pajak yang mungkin timbul akibat pelanggaran pelaporan PPH pasal 21. Namun, diketahui bahwa dosen di jurusan Teknik Mesin cenderung merasa takut terhadap adanya sanksi tersebut.
Karena kekhawatiran akan sanksi, para dosen di jurusan teknik mesin cenderung lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai sanksi pajak guna memberikan kesadaran yang lebih baik kepada para dosen jurusan teknik mesin dan menjaga kepatuhan mereka dalam pelaporan perpajakan. Ucapan terima kasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau P3M yang telah mendanai penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.